hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan umur kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah saudara kita yang sedang berada di tanah suci pada hari-hari ini daripada manasik haji, dan juga apa yang dilaksanakan oleh semua umat Islam dimanapun mereka berada, dari penyembelihan hewan kurban pada hari ini, itu semuanya tidak lepas dari apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Oleh karenanya, insyaallah pada kesempatan khutbah Idul Adha yang mulia ini, sedikit kita akan menyampaikan beberapa pelajaran penting dari kisah tersebut, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara pelajaran itu adalah pentingnya doa. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Di dalam surah As-Saffat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya yang beliau ulang-ulang. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Itu yang selalu beliau baca, hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang selalu beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus asa. Walaupun usia beliau dikatakan sudah lanjut, 80-an. Begitu juga istrinya sudah berusia lanjut. Akan tapi subhanallah, pada usia Nabi Ibrahim yang ke-86, beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak laki-laki yang saleh, bahkan dijadikan nabi, yaitu yang bernama Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Penting hadirin yang dirahmati Allah, untuk seorang di antara kita meminta semua hajatnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam munajat, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun di dalam doa, benar-benar meminta dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya, kata beliau, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Jangan sampai seorang di antara kita berdoa kepada Allah akan tapi setengah-setengah. Mungkin bisa jadi dikabulkan oleh Allah, bisa jadi juga tidak dikabulkan oleh Allah. Itu bukan urusan kita, hadirin yang dirahmati Allah. Dan jangan mengatur Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al. Jangan ditanya tentang perilaku Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya murni hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berdoa kepadanya Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan, berbaik sangka kepadanya Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah yang dilaksanakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh keyakinan, penuh berbaik sangka kepada Allah, oleh karenanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai seorang di antara kita tergesa-gesa, terburu-buru di dalam doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala di dalam sahihnya. Kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Bahwa doa seorang di antara kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak terburu-buru, selama ia tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau maksud wahai Rasulullah dari terburu-buru atau tergesa-gesa itu? Beliau menjelaskan bahwa orang yang berdoa itu berkata, qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia belum juga mengabulkan doa-doaku. Kemudian di riwayat yang lain dijelaskan bahwa orang tersebut meninggalkan doanya. Jikalau sudah terjadi hal yang seperti itu, benar-benar tidak diijabah oleh Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hendaklah seorang di antara kita bersabar dalam doanya, bersabar dalam doanya. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun berdoa terus, meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini belum dikabulkan oleh Allah, tetap dia bersabar dan dia berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doaku ini di waktu yang tepat, di waktu yang dimana aku sangat membutuhkan kebutuhanku tersebut. Intinya jangan sampai ia berkata kepada siapapun bahwa doaku yang ini atau doaku yang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan doanya. Jangan, tetap berdoa terus,
dan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin yang dirahmati Allah. Beliau bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Dan beliau tidak putus asa, walaupun usianya sudah lanjut, walaupun istrinya juga sudah tua. Beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, la yu'jizuhu syai'. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat lemah kepada siapapun dan juga kepada apapun. Walaupun itu mustahil di pandangan manusia, akan tapi tidak ada yang namanya mustahil di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hadirin dan rahmati Allah kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dunia dan juga segala kebaikan akhirat, penuh dengan keyakinan dan husnudzon, berbaik sangka kepadanya Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, saking pentingnya perkara doa ini. Karena pentingnya perkara doa ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam di salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, beliau bersabda, Rasulullah berkata, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'an na'lihi ila al-qata'. Hendaklah seorang di antara kalian meminta segala kebutuhannya kepada Allah, walaupun tali sandalnya yang putus. Dalam arti hadirin yang dirahmati Allah, walaupun itu perkara yang remeh di pandangan manusia, atau itu perkara yang kecil di pandangan manusia, jangan kita menyombongkan diri bahwa aku bisa melaksanakannya. Aku sehat walafiat, aku memiliki harta yang banyak. Apa yang tidak bisa aku laksanakan, apa yang tidak bisa aku perbuat, jangan menyombongkan diri. Sebelum engkau menuju kepada hajatmu itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu at-taufiq, bimbingan. Betul, engkau dalam keadaan sehat walafiat. Betul, engkau orang yang pintar, orang yang cerdas, bahkan memiliki segala-galanya. Akan tapi demi Allah, jikalau tidak ada izin dari Allah, jikalau tidak ada bimbingan dari Allah, maka satu langkah pun tidak bisa engkau langkahkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semua hajat kita, hadirin yang dirahmati Allah. Baik di pandangan kita itu hajat-hajat yang besar, kebutuhan-kebutuhan yang besar, atau kebutuhan-kebutuhan yang kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara pelajaran penting yang bisa kita pahami juga dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail alaihi salam adalah at-tarbiyatul hasanah, pendidikan yang baik dari orang tua kepada anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Padahal beliau
bertahun-tahun meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tiba-tiba beliau melihat di dalam mimpinya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Beliau melihat di dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih anaknya. Dan kisah tersebut atau mimpi tersebut beliau jelaskan kepada anaknya yang bernama Ismail itu. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, jawaban dari anak yang saleh itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu, yaitu Nabi Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anak, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Tiba-tiba Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarbiyah salihah, tarbiyah yang baik dari orang tua kepada anaknya. Beliau mendidik, Nabi Ibrahim mendidik anaknya yang bernama Ismail agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat itu Nabi Ismail berusia muda, masih muda. Oleh karena di sini kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dalam arti beliau berusia muda dan beliau sudah mulai mendampingi ayahnya, bisa untuk bersama ayahnya dalam pekerjaannya dan juga dalam dakwah. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, dan si anak itu tidak menolak perintah tersebut. Beliau mengetahui bahwa itu adalah ru'ya salihah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ya abati if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk daripada orang yang sabar, orang yang taat, orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan apapun resikonya. Seperti ini hadirin yang dirahmati Allah, orang tua yang saleh mendidik anaknya. Orang tua yang saleh ketika ia mendidik anaknya, dia mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Si anak itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, memuliakan dan mengagungkan para rasulnya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Al-Qur'anul Karim, dekat kepada petunjuk-petunjuk Allah dan rasulnya. Ini anak yang saleh. Sangat disayangkan di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kadangkala seorang pemuda muslim atau pemudi muslimah yang pastinya sudah baligh dan balighah tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Yang laki jauh dari masjid, yang perempuan suka membuka aurat, dan itu dipandang dan diketahui oleh orang tuanya sendiri. Wallahi demi Allah, orang tua itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas orang-orang yang dia pimpin. Di antaranya orang tua, seorang ayah, seorang ibu bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya masing-masing. Pendidikan apa yang kau berikan kepada anak-anak, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, termasuk daripada pelajaran penting yang bisa kita fahami dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada umat Islam udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Karena setelah Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih anaknya, dan anaknya yang bernama Nabi Ismail siap untuk disembelih, mereka mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpimu, dalam arti engkau benar-benar tunduk terhadap perintah Allah, dan anakmu juga benar-benar tunduk terhadap perintah Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fadainahu bidzibhin azim, dalam arti kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan yang dimaksud daripada seekor sembelihan yang besar, aktsaru ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Ibrahim seekor domba yang besar dari sorga, yang telah dipelihara di sorga selama 40 tahun. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim, tebusan untuk anaknya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba tersebut, dan domba tersebut disembelih oleh Nabi Ibrahim dari waktu itu sampai sekarang, sampai bangkitnya hari kiamat. Itulah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk seorang di antara mereka menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha seperti ini, atau pada salah satu hari dari 3 hari tasyrik. Keutamaannya adalah hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya, bahwa tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengalirkan darah, dalam arti menyembelih hewan kurban. Kemudian kata Rasulullah, sungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dan juga dengan bulu-bulunya, dalam arti bersaksi untuk orang yang menyembelih itu dengan kesaksian yang baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya, dalam arti apabila kalian menyembelih hewan kurban tersebut, sembelihlah hewan kurban tersebut dengan rela, dengan ridha, senang, gembira. Jikalau diterima penyembelihan hewan kurbannya itu, maka orang tersebut akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah,
beberapa pelajaran penting yang bisa kita pahami dari kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita pahami, ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Terakhir kami ucapkan kepada semua yang hadir, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.